Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan makalah kami yang berjudul Asas, Subjek, dan Objek Hak Tanggungan. Yang pertama, asas-asas hukum dalam hak tanggungan. Jadi asas-asas hukum dalam hak tanggungan itu adalah pembebanan hak atas tanah sebagai jaminan hutang sebelum adanya lembaga hak tanggungan. Maka dipergunakan kelembagaan jaminan hipotek karena pada waktu tersebut hak atas tanah merupakan objek hukum dalam jaminan hipotek. Nah, di dalamnya ada beberapa unsur pokok dari hak tanggungan yang termuat dari definisi tersebut. Yang pertama, hak tanggungan merupakan hak jaminan untuk pelunasan hutang. Yang kedua, objek hak tanggungan merupakan hak atas tanah sesuai dengan UU-PA. Yang ketiga, hutang yang dijamin harus suatu hutang yang tertentu. Yang keempat, hak tanggungan dapat dibebankan atas tanahnya. Dan yang terakhir, memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur. Selanjutnya, hak tanggungan sebagai salah satu dari lembaga hak jaminan atas tanah untuk pelunasan hutang memiliki 4 asas. Di antaranya, yang pertama, memberikan kedudukan yang diutamakan bagi kreditor pemegang hak tanggungan. Nama lainnya asas droit de préférence. Yang kedua, mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek tersebut berada. Asas droit de suite. Yang ketiga, memenuhi asas spesialitas dan asas publisitas. Asas spesialitas memiliki arti yakni benda yang dibebani hak tanggungan tersebut harus ditunjuk secara khusus. Yang keempat, mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya. Mudah dan pasti di dalam pelaksanaan eksekusinya memiliki arti dapat dieksekusi sebagai putusan hakim yang lebih berkekuatan hukum, tetap dan pasti. Lalu selain keempat asas yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat juga beberapa asas hak tanggungan lainnya. Di antaranya yang pertama, asas asesi atau asas perlekatan. Asas asesi baik perlekatan yang bersifat horizontal maupun perkataan yang bersifat vertikal yang menyatakan bahwa benda bergerak yang tertancap atau terpaku pada benda tidak bergerak. Berdasarkan asas asesi, maka benda-benda yang melekat pada benda pokok secara yuridis dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari benda pokoknya. Yang kedua, asas pemisahan horizontal. Asas ini asas yang hanya mengakui hak atas tanah terbatas pada hak atas permukaan bumi saja, yang mana pemilikan atas tanah serta benda maupun segala sesuatu yang berada di atas. Yang kedua yaitu subjek dan objek hak tanggungan. Subjek hukum di dalam pembebanan hak tanggungan merupakan pemberi hak tanggungan serta pemegang hak tanggungan. Mengenai subjek hak tanggungan tersebut diatur di dalam pasal 8 dan pasal 9 UU HT. Dari ketentuan dua pasal tersebut sudah dapat disimpulkan bahwa yang menjadi subjek hukum di dalam hak tanggungan tersebut yaitu subjek hukum yang berkaitan dengan perjanjian pemberian hak tanggungan. Subjek-subjek hak tanggungan. Yang pertama, pemberi hak tanggungan. Di dalam pasal 8 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Hak Tanggungan dijelaskan bahwa pemberi hak tanggungan yakni orang perorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek hak tanggungan yang bersangkutan. Yang kedua yaitu pemegang hak tanggungan. Sesuai dengan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan yaitu bahwa pemegang hak tanggungan merupakan orang perorangan atau badan hukum yang berkedudukan kepada pihak yang berpiutang. Objek-objek hak tanggungan.
Objek yang dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan. Benda yang menjadi objek jaminan harus memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, yaitu dapat dinilai dengan uang, sebab utang yang dijamin berupa uang. Yang kedua, yaitu memiliki sifat yang bisa dipindah tangankan, sebab apabila debitur mengalami cedera janji, maka benda yang dijadikan jaminan akan dijual secara lelang. Yang ketiga, yaitu termasuk hak yang didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sebab memenuhi asas publisitas. Dan yang terakhir, yaitu memerlukan penunjukan khusus oleh suatu undang-undang. Objek hak tanggungan menurut pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 27 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenai hak tanggungan. Hak atas tanah yang dapat dibebani menjadi hak tanggungan yakni hak milik, hak guna usaha, dan hak guna bangunan. Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenai hak tanggungan. Selain hak-hak atas tanah sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat 1, hak pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku wajib didaftar serta menurut sifatnya boleh dipindah tangankan serta diperbolehkan menjadi beban dari hak tanggungan. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenai hak tanggungan. Ketentuan undang-undang ini juga berlaku terhadap pembebanan hak jaminan atas rumah susun serta hak milik atas satuan rumah susun. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.